kurang, contohnya bagaimana kalau kurang? Kita coba contohkan ya kalau kurang ya. Kalau kurang semisal kita bikin contohnya darah yang pertama 7 hari. Begitu ya. Kemudian berhentinya 5 hari demikian. Kemudian keluar lagi darah yang kedua selama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen Fikih Wanita bersama Ningsil Hasinah Zamzami. Siap. Melanjutkan segmen-segmen yang kemarin. Segmen yang kemarin ini kan kita sudah membahas tentang haid yang terputus-putus atau disebut haid takoto. Ya, betul Nah, sekali. Neng, kalau ada kasus lagi yang terputus-putus bagaimana hukumnya? Ya, jadi sebenarnya masih ada satu lagi, mana ada tentang rumus mengenai darah ketika keluar terputus-putus. Kita biasa sebut dengan istihadah penyempurna suci. Kalau semisal dia suci belum mencapai 15 hari, kita perlu bahas dengan papan tulis lagi sepertinya ini mana ada, supaya lebih memahamkan. Rumus ini biasa kita sebut dengan istihadah penyempurna suci. Rumusnya adalah ketika semisal darah pertama ditambah dengan masa berhenti tidak kurang dari 15 hari, tidak kurang berarti boleh pas atau boleh lebih. Kemudian keluar lagi darah yang kedua. Maka nanti darah yang kedua ini kita hukumi sebagai istihadah penyempurna suci dulu. Kita genapkan dulu sucinya menjadi 15 hari, baru bila nanti ada sisanya kita hukumi sebagai haid yang nomor 2. Kita lanjut ke contohnya terlebih dulu supaya lebih memahamkan. Kita contohkan semisal dia keluar darah yang pertama selama 7 hari. Kemudian berhenti selama 8 hari. Lalu keluar lagi darah selama 7 hari. Darah pertama ditambah dengan masa berhenti totalnya adalah pas 15 hari. 7 tambah 8, 15 nggih. Di sini pas 15 hari. Maka semisal keluar darah yang kedua ini loh kita hukumi sebagai istihadah penyempurna suci. Kita genapkan dulu, sucinya kan baru 8 hari. Kita butuh menggenapkan menjadi 15, maka kita butuh 7 hari. Nah, kebetulan betul pas darah yang kedua ini keluarnya selama 7 hari, maka keseluruhan darah yang kedua selama 7 hari hukumnya adalah istihadah. Istihadah penyempurna suci. Nah, sudah maklum adanya saya kira darah yang pertama hukumnya adalah haid. Iya, betul. Masa berhentinya dihukumi suci, darah yang kedua hukumnya adalah istihadah penyempurna suci. Nah, teman-teman, semisal darah yang kedua ini, tadi kan contohnya 7 hari. Semisal kita bikin contohnya menjadi 10 hari. Seperti itu, 10 hari. Rumusnya sama. Darah pertama tambah masa berhenti tidak kurang dari 15. Kemudian kita butuh darah yang kedua ini untuk menggenapkan sucinya menjadi 15. Seperti itu. Sehingga dari 10 hari ini kita ambil sebagiannya. Kita ambil sebagiannya untuk menggenapkan menjadi 15. Kita butuh 7 hari dulu. Kita hukumi sebagai istihadah. Untuk menggenapkan sucinya menjadi 15. Baru kemudian sisanya, di sini sisanya adalah 3 hari. 3 hari ini kita hukumi sebagai haid yang nomor 2. Rumus inilah yang kita sebut dengan rumus istihadah penyempurna suci. Patokan rumus ini adalah ketika darah pertama ditambah masa berhenti, totalnya, jumlahnya tidak kurang dari 15 hari. Boleh pas atau boleh lebih, mana ada seperti itu. Iya. Atau lebih ya, Neng? Pas atau lebih. Pas atau lebih. Iya, pas atau lebih. Kalau kurang bagaimana, Neng? Nah, kalau kurang, contohnya bagaimana kalau kurang? Kita coba contohkan ya, kalau kurang ya. Kalau kurang semisal kita bikin contohnya darah yang pertama 7 hari. Begitu ya. Kemudian berhentinya 5 hari demikian.
Kemudian keluar lagi darah yang kedua selama 10 hari. Sama seperti atasnya, hanya kita bikin darah pertama dengan masa berhentinya kurang. Seperti itu Mbak Nada ya. Ini kan 7 tambah 5 berarti 12 hari. Nah, kalau kasusnya seperti ini Mbak Nada, maka sebenarnya dia tergolong perempuan yang istihadah terputus-putus. Hukumnya dia sama halnya seperti dia mengeluarkan darah selama 22 hari secara terus-menerus. Maksudnya adalah tidak bisa langsung kita bahas sekarang karena kita butuh membahas ini di bab istihadah. Penghukuman dia itu akan disesuaikan dengan kategorinya. Apakah dia mubtadi'ah, baru pertama kali haid? Apakah dia sudah punya adat? Apakah dia bisa membedakan darah ataukah tidak bisa? Nah, nanti dia akan berkaitan dengan hal itu. Kalau semisal darah pertama ditambah masa berhentinya kurang dari 15 hari. Jadi saya rasa untuk rumus yang masuk masih nyambung dengan pembahasan haid terputus-putus adalah tentang istihadah penyempurna suci. Seperti itu Mbak Nada. Iya nih. Berarti yang bawah ini kita simpan buat nanti. Iya, kita simpan buat nanti. Oh ya teman-teman sekalian, permasalahan ini kita belum bahas tentang mandinya ya. Kita belum bahas tentang mandi besarnya. Mandi besarnya tentunya hanya satu kali saja, yaitu setelah, ini kan contohnya kita rubah ya tadi ya. Mandi besarnya untuk kasus yang ini adalah setelah darah pertama, karena darah ini terhukum haid, maka setelah suci dari haid dia perlu mandi. Dan untuk mandi besar yang kedua setelah haid yang nomor 2. Seperti itu. Setelah istihadah tentunya dia tidak perlu mandi karena darah istihadah itu tidak mewajibkan mandi. Seperti itu. Nah, dalam kasus ini juga dia qadha puasanya, semisal ini terletak pada bulan puasa, maka qadha puasanya disesuaikan dengan hari-hari di mana dia mengalami haid. Oh, haidnya 7 hari yang pertama dengan 3 hari yang terakhir. Berarti qadha puasanya selama 10 hari. Berapa jumlah haidnya? Itu sama dengan berapa jumlah qadha puasanya untuk kasus ini. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekali ya teman-teman. Keterangan dari beliau sangat luas sekali, enak sekali difaham. Kita langsung saja tutup segmen pada kali ini. Saya Nada Nadia dan segenap kru pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.